ketenangan hati, kemudian hati itu isi nanti dengan kasih sayang, ilmu, cinta, ya, lenturin hatinya, kerasnya hati. Karena hati yang keras itu untuk penyakit nggak penyakit. Mungkin bahasa kita kalau mungkin di lab itu namanya mungkin fatty liver, perlemakan hati. Kenapa dia berlemak? Kenapa dia suka tiba-tiba makan tepung nggak habis-habis? Kenapa dia suka banget makan gorengan? Kenapa dia tiap hari makan nasi goreng segala macam? Nggak berhenti-berhenti. Kan ada sesuatu di situ sebenarnya. Yang kaitan dengan apa? Ada perintah. Ya. Dari siapa? Ini. Jadi sebenarnya otak kita ini komandannya itu ada di sini, di perut. Dialah yang menggerakkan sebenarnya, ada makanya dari istilah dalam dunia itu namanya gut brain axis, GBA. Gut itu GUT, gut brain axis. Jadi hubungan aksis antara otak sama perut atau pencernaan. Apa yang dirasakan di sini akan memberikan rasa ke sini, gitu. Artinya begini, semakin bagus yang masuk ke dalam ini, semakin bagus rasanya ini. Cuman ada cumannya. Kita tuh kata mereka, para ilmuwan tuh mengatakan ada 3 otak. Otak pertama ini kan, otak kedua ini punya otak nih. Perut khususnya kita. Otak ketiga ini, hati. Jadi kayak dia nih pengendali ini. Makanya ya, kalau masuk ke tema atau babnya tentang iman, Bapak sekalian, maka kalau sudah masuk ke bab atau tema tentang iman, maka yang salah satu yang kita minta banget sama Allah agar apa? Agar diberikan kenikmatan dalam semua ketaatan dan keimanan kita, sehingga kenikmatan tadi akan jauh lebih nikmat dari ini. Makanan lah pokoknya. Ya, contoh nih, saya makan apalah sih, nanas. Saya suka banget sama, misalkan saya suka banget sama, saya makan nanas. Kalau saya suka banget sama nanas, kira-kira saya akan makan cepat-cepat atau perlahan-lahan? Pelan-pelan kan? Karena saya menikmati. Paham? Artinya bahasa ini saya pakai ke ibadah. Paham? Maka kalau sudah masuk ke bab ibadah, ini kan receh. Apa? Nanas ya bagus, tidak masalah, baik-baik saja, sehat. Cuman orang yang bisa makan bakso, katakanlah dia suka bakso, dia suka nasi goreng, dia bisa makan dengan sangat lahap dan pelan-pelan. Kenapa dia tidak bisa lakukan itu dalam ibadahnya dia? Itu poinnya. Bawa sholat itu yang pelan-pelan, tumaknina, hayati yang disampaikan. Lagi ngobrol sama rajanya langit sama bumi, habis sholat jangan langsung kabur. Ngomong dulu sama Tuhan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ngomong, beradablah sama Tuhan. Itu poinnya. Baru kenikmatan dari ibadah itu masuk, nempel. Sehingga nanti ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau dia butuh pertolongan Allah, kalimat hasbunallahnya itu ada getaran. Gimana mau ada getaran? Sholat buru-buru, ngaji buru-buru, mungkin sehari rutin baca 1 juz misalkan, tapi ketika baca 1 juz di halaman pertama sudah mulai mikir halaman terakhirnya jam berapa ya selesai. Gak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Ya, coba nanti dicoba di rumah. Anda cari mihrab sendiri. Mihrab itu tidak mesti kayak begini mihrab, enggak. Anda bisa satu tempat, Anda bentangin sejadah, Anda kasih pembatas, itu mihrabnya Anda. Lalu bacalah doanya Nabi Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa baca terus sampai apa? Kan doa sering banget dibaca itu kan? Tapi doa dibaca tapi enggak ada juga air mata netes pun. Kenapa? Karena kita enggak ada rasa di situ.
Cuma sekedar baca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana seterusnya. Mulai itu. Jadi nanti kalau sudah dapat rasa-rasa itu Bapak sekalian, maka pelan-pelan si penyakit-penyakit hati ini akan hilang. Marah. Nabi ngelarang nggak kita marah? Dilarang nggak? Dilarang lah. Kan ada ayat hadisnya itu lah. Kita kan la taqdab itu. Mana SD udah tahu hadis itu. La taqdab wala kal jannah, kan gitu kan? Jangan marah. Berarti nggak boleh marah? Boleh. Marahnya urusan apa? Agama. Ini sekarang Palestina digituin, marah kita. Saudara kita di sana digituin, marah kita. Itu marah. Bukan marah sama anak. Marah sama anak boleh nggak? Boleh kalau memang ada sesuatu yang memang layak kita menegurnya dia. Tapi bukan dalam konteks marah. Nah, gitu loh. Maka saya sampai detik ini saya pakai WhatsApp. Saya belum pernah pakai emoticon marah, itu enggak pernah. Karena buat saya vibrasinya nggak enak. Kalau saya kalau nulis ke orang, saya tidak pernah pakai tanda seru lebih dari satu untuk menekankan sesuatu. Karena sudah kalau lebih dari satu kayak orang marah. Coba dirasakan. Karena saya tuh ngerasain itu gitu loh. Nanti jam 7 datang ya, tanda serunya 3. Apa maksudnya gitu loh? Gitu. Kita latih diri kita habis sekalian. Ya. Nah, tadi kembali ke Nabi Ayub tadi. Yang kedua kan, baru kan? Yang kedua tadi apa? Sering-sering nyebut Allah. Pokoknya apapun Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Jabbar. Sebut aja. La haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Gitu-gitu keren. Jadi lisannya itu sering nyebut nama Allah. Termasuk juga yang cara paling mudah adalah apa? Sibukkan diri kita dengan Al-Quran.